perintah tersebut keluar dari tata Islam, kita wajib menolaknya, tidak mematuhinya. Sekalipun demikian, berdua, sebagaimana mereka berdua telah mengasuhku waktu aku kecil. Allah meliputi dunia dan akhirat. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Datang dan ucapkan hewan kalian posisinya. Sayangi hewan juga bisa Kepada Allah Subhanahu wa taala. bertobat. Bagi seorang muslim harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan dalam pergaulan sehari-hari, orang mengeluh dalam mencari hidup, Tetapi mereka adapun itu adalah sesuatu yang kita pelajari dan kita teruskan. Karena apa? Tanpa berkata, janganlah engkau jaga wajah kita tunggu dia taubat atau kau menurut diri saja kepada Rasulullah. makin ditambah rezeki. Jika kita di dunia sering berbuat jahat, berzina dan melakukan larangannya, pada pagi hari ini dan tidak lupa pula kita bersolawat pada Nabi besar ini. kita dapat berkumpul lagi di musola ini yang berbahagia. Dan saya tidak memperpanjang. Rabbil alamin. Karena Allah lah kita berkumpul. Satu saya tentang taatnya kepada seorang suami. Kalau seorang Kami yang lagi di rumah di pondok pesantren mohon doa agar kami bisa menjadi generasi penerus yang baik. Akan diberi jaminan oleh Allah mencapai surganya kelak pada hari kiamat. Bahwa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang menerang seperti saat kita ibu sama lelaki yang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun, menyiapkan makanan kita, menyiapkan baju untukmu, mendidik yang terbaik untuk kita sampai ke usia. Selamat terus dan terhormat pengasuh pondok pesantren Syekh Daud Masrur dan terhormat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, mendidik kita. bukan dalam pergaulan sehari-hari. Orang mengeluh dalam mencari penghidupan. Antara sulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh jaga jika ibu didengarkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam saya dengan semangat. Saya beri satu pantun. Pacangan membeli tomat, tomat dibeli di pasar Senaman. Kalau kalian memang umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kampung Sawit, yang saya hormati Bapak Camat Bapak Camat Kecamatan Pelepat Ilir, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat yang sempat hadir dan berkumpul pada siang ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberikannya bermacam-macam nikmat, terutama nikmat sehat. Dan sempat hingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, itu atas izin Allah. Apabila Dia tidak mengizinkan, kita sudah lama pergi ke akhirat.
dan salawat beriring salam marilah kita panjatkan puji dan syukur salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah yang telah bersusah payah mengeluarkan umat ini dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu. Mengapa penuh dengan ilmu? Karena dia bermandi panah mengeluarkan kita dari menyiarkan agama ini. Kalau dia tidak menyiarkan agama Islam, tidak mungkin kita bisa sekolah di pondok pesantren. Mengapa begitu? Karena orang Kristen tidak membuat pondok pesantren. Tidak ada namanya orang Kristen belajar agama. Tidak ada namanya orang Kristen membaca Al-Quran. Mengapa? Karena dia tidak pernah belajar. Dia lebih mementingkan maksiat dibanding sekolah di pondok pesantren. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya kepada kejudul pidato singkat pada pagi hari ini, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Apakah ada yang tahu apa itu akhir zaman? Akhir zaman adalah hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan bersama-sama dan ditimbang pahala dan dosanya. Manusia sebelum kita ditimbang pahala dan dosa kita masih di atas dunia. Sebelum kita dikirim ke akhirat, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat berkumpul, masih sempat beriman, masih sempat mengumpulkan semua pahala dan menghapus seluruh dosa. Makanya mulai saat ini marilah kita mencari amal ibadah soleh dan berdoa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, supaya apabila kita meninggal nanti kita langsung dikirim ke surga, tidak ditanya apapun oleh malaikat dan tidak ditimbang apapun oleh Allah. Dan apalagi tanda-tanda dunia ini sudah pendek, yaitu orang sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang tertinggi. Yaitu apa? Kita lihat di Jakarta sudah banyak orang membangun gedung-gedungan yang tertinggi. Berlomba-lomba menuju kekayaan dibanding menuju agama Allah, dibanding menuju syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Orang di dunia ini lebih mementingkan bermaksiat dibanding sholat. Orang di dunia ini lebih mementingkan bernyanyi dibanding bersolawat. Kita lihat, setiap kali orang pengantin pasti acaranya bernyanyi dibanding bersolawat. Apalagi pada suatu hari esok kita akan dipertemukan dengan Dajjal. Apakah itu Dajjal? Dajjal itu adalah suatu halangan kita, suatu penguji kita. Penguji kita besok waktu di akhir zaman. Dia menguji kita apakah kuat iman kita terhadap Allah ataukah tidak. Dia akan memberikan dua pilihan, yaitu air dan api. Mengapa begitu? Karena di dunia ini besok tidak ada namanya air. Kita mencari uang itu sangat susah, makan saja sangat payah. Kita mencari uang itu sangat susah, makan saja sangat payah. Dan dia datang menuju kita. Dan dia bertanya, apakah kamu lebih memilih Tuhanmu dibanding saya? Saya bisa memberikan kamu apapun yang kamu minta. Dan Tuhanmu tidak menolongmu. Dan Tuhanmu tidak menolongmu sampai saat ini. Dan kalau imannya tidak kuat, dia akan mengangguk, yaitu dia lebih memilih Dajjal. Apabila imannya sangat kuat, dia tidak akan mengangguk, tidak akan menoleh, tidak akan mendengarkan percakapan Dajjal. Dia akan pergi meninggalkannya. Mengapa? Dajjal itu sangat kuat. Dia sangat kuat dalam menghasut kita. Mengapa seperti itu? Karena apa? Kita haus besok. Dia datang membawa air dan api. Air yang sangat panas,
api yang sangat sejuk. Api dibalik menjadi air, air dibalik menjadi api. Begitulah cara Dajjal untuk menghasut kita. Dia menyamar menjadi Tuhan. Dia menyamar menjadi Tuhan kita. Mengapa menyamar? Karena dia mencari umat untuk temannya di neraka besok, yaitu neraka Jahannam. Biar apabila sudah datang seorang yang turun dari langit yang mengaku-ngaku menjadi rasul, mengaku-ngaku menjadi Tuhan, kita jangan percaya. Biarlah sorbannya menjunjung ke lantai, menjunjung ke tanah, rambutnya panjang, bahasa Arabnya fasih, dan agamanya yaitu agama Kristen, kita jangan percaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.